Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Bala Ibriza, NIM 2019-88. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Harga Saham dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Kebijakan Independen Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 artikel yang menjadi referensi dari pengambilan judul penelitian kami. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Sri Puspita Ratnasari dan Ni Ketut Purnawati tahun 2019 dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas terhadap kebijakan independen. Dengan permasalahan, apakah profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan independen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan leverage terhadap kebijakan independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan independen, sedangkan tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan independen, leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan independen. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Zahra Puspita Ningtyas, Aryo Prakoso, dan Andaratul Musruro tahun 2019 dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan independen dengan likuiditas sebagai pemoderasi. Pertama, dengan permasalahan bagaimana pengaruh earning forecast error terhadap kebijakan independen secara parsial, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan kesempatan bertumbuh terhadap kebijakan independen secara parsial, bagaimana pengaruh earning forecast error ukuran perusahaan dan kesempatan bertumbuh terhadap kebijakan secara simultan. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan independen dengan menggunakan likuiditas sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian moderated regression analysis H1 atas pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan independen menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian H2 atas likuiditas terbukti memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan independen. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Mursida Nurfadilah, Dewika Marti, dan Hamka tahun 2019 dengan judul analisis pengaruh current ratio, return on asset, debt equity ratio, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan independen dengan permasalahan 1. Untuk menganalisis pengaruh return on asset, current ratio, dan debt equity ratio dan tingkat pertumbuhan secara simultan terhadap kebijakan independen pada perusahaan pertambangan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh return on asset, current ratio, dan debt equity ratio dan tingkat pertumbuhan secara parsial terhadap kebijakan independen, serta untuk mengetahui variabel yang mempengaruhinya dominan terhadap kebijakan independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh current ratio, return on asset, debt to equity ratio, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan independen baik secara simultan maupun parsial, serta menganalisis variabel yang mempengaruhi dependen. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara simultan antara variabel return on asset, current ratio, dan debt equity ratio dan tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap dependent payout ratio. Kemudian hasil analisis statistik uji itu menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap dependent payout ratio adalah tingkat pertumbuhan. Selanjutnya itu penelitian dilakukan oleh Mursida Nurfadilah, Dewika Marati, dan Hamka tahun 2019 dengan judul analisis pengaruh current ratio, return on asset, debt equity ratio, dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan independen dengan permasalahan apakah pengaruh return on asset, current ratio, debt equity ratio, dan tingkat pertumbuhan secara simultan terhadap kebijakan independen. Kedua, apakah pengaruh return on asset, current ratio, dan debt equity ratio dan tingkat pertumbuhan secara parsial terhadap kebijakan independen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh current ratio, return on asset, debt to equity ratio, tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan independen baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel dan return on asset, current ratio, debt to equity ratio, dan tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap dependent payout ratio. Sedangkan secara parsial hanya tingkat pertumbuhan yang berpengaruh signifikan. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Arum Fitriani, Budi Resmayadi, dan Caroline Lukita tahun 2022
dengan judul penelitian pengaruh likuiditas, leverage, dan harga saham terhadap kebijakan dependen, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan permasalahan bagaimana pengaruh likuiditas, leverage, dan harga saham serta terhadap kebijakan dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan pengaruh leverage dan harga saham terhadap kebijakan dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, dan harga saham secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kebijakan dependen. Likuiditas dan leverage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan dependen. Dan harga saham yang diukur dengan closing price berpengaruh dan signifikan terhadap kebijakan dependen. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Nopitasari Wahyudi Sri Murtati tahun 2021 dengan judul penelitian analisis kebijakan dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah apakah likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dependen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap kebijakan dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dependen, sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dependen. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Diah Fitriana tahun 2020 dengan judul pengaruh rasio profitabilitas dan kebijakan dependen terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan permasalahan bagaimana pengaruh rasio profitabilitas yang diwakili oleh net profit margin, earning percent, return on equity, dan return on asset, dan kebijakan dividen yang diwakili oleh dividen payout ratio terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas dan kebijakan dependen terhadap return saham perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan variable earning per share, net profit margin, return on equity, return on asset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya yaitu kebijakan dependen yang diukur dengan menggunakan variable dividen payout rasio secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Dan rasio profitabilitas yang diukur dengan variable earning percent, net profit margin, return equity, return on asset, dan kebijakan dependen yang diukur dengan variable dividen payout ratio secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Eva Yuniana Putri tahun 2019 dengan judul penelitian pengaruh struktur modal, kebijakan dependen, dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan tambang batubara. Dengan permasalahan bagaimana pengaruh struktur modal, kebijakan dependen, dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan batubara tahun 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hasil struktur modal, kebijakan dependen, dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan batubara tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dan penelitian ini yang menyatakan bahwa struktur modal kebijakan dependen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis penelitian ini juga menyatakan bahwa perencanaan pajak dan struktur modal perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap perusahaan. Ketiga yaitu struktur modal, kebijakan dependen, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Yasinta Nurfatihah Amalia tahun 2021 dengan judul pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dependen terhadap nilai perusahaan, studi pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BA tahun 2015-2019 dengan permasalahan apakah struktur modal, profitabilitas, dan kebijakan dependen berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan batubara. Dan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan pengaruh kebijakan dependen terhadap
nilai perusahaan sektor pertambangan batubara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor tambang batubara. Yang ketiga, kebijakan independen DPR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan batubara. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Norisanti Faiza Mulyat Z tahun 2019 dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan Debt to Equity Rasio terhadap Dipenden pada PT Adaro Energi Tbk tahun 2010-2017 dengan permasalahan bagaimana pengaruh laba bersih dan debt to equity rasio terhadap dipenden pada PT Adaro Energi Tbk 2010-2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laba bersih dan debt to equity rasio terhadap dipenden pada PT Adaro Energi Tbk tahun 2010 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih pada PT Adaro Energi tiap triwulannya berfluktuasi. Kedua, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa debt to equity rasio tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen PT Adaro Energi Tbk periode 2010-2017. Ketiga, yaitu pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen laba bersih dan debt to equity rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen pada perusahaan pertambangan PT Adaro Energi Tbk periode 2010-2017. Selanjutnya, didirikannya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan suatu perusahaan ialah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Keuntungan yang telah dicapai perusahaan akan disajikan dalam sebuah laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Melalui keuntungan yang diperoleh tersebut, perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan tentu harus memiliki daya tarik tersendiri bagi para investornya. Daya tarik tersebut salah satunya dengan performa perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba. Ketika perusahaan memiliki performa yang baik, maka investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Namun pada saat ini, kondisi perusahaan sektor energi tentu akan mengalami banyak kesulitan dalam mendapatkan investor yang dikarenakan situasi pasar yang tidak selalu stabil. Para investor tentu saja mengharapkan mendapatkan keuntungan dari saham yang telah dibelinya. Disinilah peran perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan kepada para investornya melalui pemberian dividen. Salah satu bentuk investasi di pasar modal adalah saham. Tujuan utama seorang investor saham dalam menginvestasikan dananya adalah untuk memperoleh pendapatan yang dapat berupa pendapatan dividen. Keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada para investor disebut kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan salah satu dari 3 keputusan penting yang harus dipertimbangkan manajer dalam suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Harga saham merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dan indikator digunakan untuk mengukur kesejahteraan pemegang saham. Hartono pada tahun 2016 menyatakan nilai perusahaan ditunjukkan dengan harga saham dan sebagai pengukur efektivitas perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Saham yang rendah dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan tidak maksimal. Namun, bila harga saham tinggi dapat mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham tersebut. Selanjutnya, indeks pasar saham merupakan ringkasan informasi kinerja pasar saham dalam suatu indeks. Indeks pasar saham adalah indikator yang menunjukkan kinerja saham-saham di pasar. Indeks pasar saham juga disebut indeks harga saham karena merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Naik turunnya harga saham disebabkan oleh adanya penawaran dan permintaan di setiap sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa mendatang. Kondisi emiten berpengaruh pada tinggi rendahnya harga saham. Emiten adalah perusahaan yang menjual efek dalam bentuk saham maupun obligasi kepada publik.
Fenomena yang terjadi naik turun harga saham di pasar modal menjadi fenomena yang menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan ketika indeks harga saham gabungan yaitu IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan Senin tanggal 26 bulan 9 tahun 2022. Kejadian kenaikan dan penurunan harga saham ini terjadi di salah satu sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor energi menjadi sektor emiten yang mencatatkan koreksi paling dalam. Melansir data RTI, indeks saham nasional terus bergerak di zona merah sejak pembukaan perdagangan hari ini. Koreksi sebenarnya terpangkas jelas penutupan dan IHSG ditutup melemah 0,71% ke 7.127,50. Saham-saham sektor energi memimpin penurunan setelah anjlok 3,87%. Selanjutnya, bisa kita lihat pada grafik harga saham sektor energi pada tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019, harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mencatat kenaikan tertinggi, yakni 21,7%. Disusul PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) sebesar 9,8%. PT Mitra Energi Persada Tbk yaitu Kopi sebesar 6,2%. PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN sebesar 5,5%. PT Rukun Raharja Tbk atau Raja sebesar 1,9%. PT Teregra Asia Energi Tbk TGRA sebesar 1,29%. Selanjutnya PT Mega Power Makmur Tbk MPOW sebesar 1,1% dan PT Lian International Tbk LAPD sebesar 0,5%. Kondisi didukung oleh berita menyebutkan bahwa pada tahun 2020 harga saham PT Rukun Raharja Tbk atau Raja mengalami kenaikan harga saham sebesar 2,7% dan PT Teregra Asia Energi Tbk TGRA sebesar 2,58%. Namun, beberapa saham-saham perusahaan lainnya justru mengalami fenomena penurunan menuju harga saham terendah, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS sebesar 17,25%, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) sebesar 7,1%, PT Mitra Energi Persada Tbk atau KOPI sebesar 4,7%. PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) sebesar 4,16%. Selanjutnya, PT Mega Power Makmur Tbk atau MPOW sebesar 0,71% dan PT Lian International Tbk LAPD tetap di posisi harga saham sebelumnya sebesar 0,5%. Fenomena yang terjadi mengenai penurunan harga saham pada tahun 2020, 3 perusahaan yang mengalami kenaikan pada tahun 2021, diantaranya PT Mitra Energi Persada Tbk atau KOPI sebesar 6,9%, PT Kencana Energi Lestari Tbk sebesar 4,48%, dan PT Mega Power Makmur Tbk MPOW sebesar 1,09%. Namun, terdapat perusahaan yang mengalami penurunan harga saham, diantaranya Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS sebesar 13,95%, PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWR sebesar 6,2%, PT Rukun Raharja Tbk atau Raja sebesar 1,84%. Selanjutnya PT Teregra Asia Energi Tbk atau TGRA sebesar 0,88% dan PT Lian International Tbk LAPD lenyap di posisi harga saham sebelumnya 0,%. Kebijakan menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat penting bagi investor maupun perusahaan yang akan membayarkan dividen.
Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan. Ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Bagi para investor, mereka cenderung berharap pembayaran dividen lebih besar, sedangkan pihak manajemen cenderung menahan kas untuk membayar utang atau meningkatkan investasi. Selanjutnya, kebijakan dividen berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan menahan sebagian besar laba dalam bentuk laba ditahan, maka dividen yang dibagikan akan kecil. Sebaliknya, jika perusahaan memberikan sebagian besar laba dalam bentuk dividen, maka dana yang diinvestasikan kembali ke perusahaan akan kecil, yang berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menguji pengaruh harga saham dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen. Perusahaan sektor energi menjadi pilihan peneliti karena pada periode 2019 sampai 2021, sektor energi memiliki harga saham yang tidak stabil. Ada harga saham turun dan harga saham naik. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan mengambil judul pengaruh harga saham dan tingkat pertumbuhan terhadap kebijakan dividen sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Baiklah, saya akan baca Nabilan 21/2019-191. Di sini saya akan memaparkan mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan dividen, di mana pada umumnya tujuan investor ialah untuk memperoleh keuntungan yang berupa dividen yield atau capital gain, di mana capital gain ini merupakan keuntungan perusahaan yang berasal dari perbedaan harga beli dengan harga jual. Sedangkan pembagian dividen ini sesuai dari besaran laba yang didapatkan atas kebijakan dividen perusahaan. Dalam jurnal Prastika dan Pinam tahun 2016. Menurut Rahayu dan Hari pada tahun 2016, perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal ini juga didapatkan dari cash dividen ataupun laba, yang mana perusahaan membuat kebijakan mengenai pemberian dividen untuk mengurangi ketidakpastian, di mana kebijakan ini yang biasa dikenal dengan kebijakan dividen. Keputusan pendanaan yang berkaitan dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan, yang nantinya laba tersebut akan diberikan kepada investor atau ditahan di perusahaan tersebut, disebut dengan kebijakan dividen, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan investor melalui dividen yang diberikan dengan bentuk saham ataupun dengan bentuk tunai. Akan tetapi, investor lebih tertarik dengan pembagian dividen secara tunai karena dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Menurut Rialdi tahun 2018, pembagian laba sendiri oleh perusahaan kepada pemilik modal berdasarkan saham yang diinvestasikan disebut dengan dividen, yang mana dividen ini dibagikan akan mengurangi laba perusahaan. Dan dividen ini berasal dari keuntungan yang dialami oleh perusahaan dalam suatu periode, tetapi biasanya perusahaan yang mengalami keuntungan tidak langsung dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi keuntungan tersebut digunakannya kembali untuk kegiatan operasional. Yang penetapan pembagian dividen sebelumnya sudah ditentukan saat rapat umum pemegang saham, atau yang disingkat dengan RUPS. Keputusan manajemen ini untuk menentukan berapa besarnya laba bersih yang dibagikan sebagai dividen disebut dengan kebijakan dividen, yang merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan karena melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu antara pemegang saham dengan perusahaan. Dan oleh karena itu, sebaiknya perusahaan menetapkan kebijakan dividen secara optimal, yaitu dengan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa depan yang nantinya akan memaksimalkan harga saham. Adapun dalam penelitian ini menggunakan indikator dalam pengukuran kebijakan dividen ialah dividen payout ratio, dengan membagikan di antara dividen per share dengan earning per share. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai harga saham. Menurut Darmaji dan Fakrudi tahun 2012, harga saham adalah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham biasa berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Harga saham ini dapat berubah dalam hitungan menit bahkan sampai hitungan detik.
Hal ini dimungkinkan karena tergantung dari permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham. Adapun menurut Brigham dan Houston tahun 2012 menyatakan bahwa harga saham menentukan kekayaan dari pemegang saham. Dengan memaksimalisasi kekayaan pemegang saham, diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada suatu waktu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan nantinya akan diterima di masa depan oleh investor jika investor membeli saham. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan. Jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dalam membiayai kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena perusahaan akan lebih memilih untuk menahan pendapatannya daripada harus membayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Karena perusahaan tersebut harus mempunyai modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhan perusahaannya secara terus-menerus dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga oleh karena itu, pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan kebijakan dividen perusahaan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini nantinya akan mengindikasikan pada kesempatan investasi yang tinggi serta membutuhkan dana dari investor. Sehingga perusahaan harus membayarkan dividen, kemudian perusahaan harus mencari dana dari pihak eksternal. Untuk mendapatkan usaha tambahan dari pihak eksternal ini akan menimbulkan biaya transaksi, yang nantinya biaya transaksi yang tinggi ini akan menyebabkan perusahaan harus berpikir kembali untuk membayarkan dividen apabila ada peluang investasi yang bisa diambil, dan lebih baik menggunakan dana dari aliran kas internal untuk membiayai investasi tersebut. Dalam jurnal Marita dan Sampurno tahun 2013. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulian dengan NIM 21/2019-487. Kaitan antara variabel ini di mana ada independen dan dependen, di mana X1 itu adalah harga saham dan X2 itu adalah tingkat pertumbuhan, dan Y itu adalah kebijakan dividen. Dari hubungan antara variabel ini, harga saham ini bisa berpengaruh positif atau negatifnya terhadap kebijakan dividen ini, sehingga bisa dilihat dari harga saham tersebut apakah tingkat pertumbuhan perusahaan ini bisa juga dikatakan negatif atau positif terhadap kebijakan dividen ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena mendasarkan masalah yang dirumuskan dan yang telah ditentukan. Dan populasi dalam penelitian itu berupa sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021, dan sampelnya pun diambil hanya 8 perusahaan yang digunakan. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi, di mana memperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan HTTPS atau www.idnfinansial.com. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik regresi linear berganda sendiri merupakan pengolahan data di mana teknik ini digunakan untuk mengestimasikan nilai variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan proposal saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, kurang menjelasnya saya juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.